تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. Baik Ustaz. Kemudian nih, Ana mau nanya mengenai persoalan seminar lintas agama. Karena pun Ana pernah juga sih dengar-dengar yang begituan. Jadi, di dalam seminar-seminar seperti itu, pasti ada pemateri yang beragama Islam. Nah, pada saat si pemateri Islam itu berbicara, tentunya dia akan mengucapkan Assalamualaikum kan Ustadz? Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika mereka juga mengucapkan salam yang selain dari salam tersebut kepada orang non-muslim. Nah, jadi bagaimana Ustadz mengenai hal tersebut? Karena sebagian mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk moderasi beragama. Dan juga yang hadir dalam seminar tersebut kan bukan hanya orang Islam saja. Nah, jadi bagaimana itu Ustadz? Ya, itulah yang saya katakan tadi di awal. Ada orang yang beranggapan moderat ini berarti toleransi dalam urusan beragama. Sehingga mereka nggak hanya memberikan salam kepada muslim, tapi juga memberikan salam kepada non-muslim. Dan mengucapkan salam, mengucapkan doa-doa yang baik, artinya bukan doa untuk membuat orang itu mendapatkan hidayah, bukan, tapi doa-doa baik seperti keselamatan terhadap Anda, itu adalah doa-doa yang harus diberikan kepada seorang muslim. Nah, jika ini diberikan kepada non-muslim, maka tidak boleh. Bagaimana orang tersebut bisa memberikan doa-doa seperti ini kepada non-muslim? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak salah berpapasan dengan non-muslim, berpapasan dengan orang yang bukan Islam, dan beliau bersama istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau diucapkan dengan kalimat Assalamualaikum, yaitu celakalah engkau wahai Muhammad. Aisyah yang saat itu mendengar, beliau juga marah dan murka, dan beliau menjawab dengan jawaban yang lebih lagi. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukup cukup engkau juga, kan begitu. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan kalimat salam kepada mereka, kalimat keselamatan kepada Anda, tidak. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam Al-Quran, Lakum dinukum waliyadin, agama kalian itu adalah agama kalian, dan agamaku adalah agamaku. Artinya Islam dan yang lainnya itu berbeda. Islam dan yang lainnya itu berbeda. Tatkala kita mengucapkan salam kepada kaum muslimin, itu artinya kita mendoakan mereka di dalam keselamatan, mendoakan mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kita bisa mendoakan orang yang kafir untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, masuk di dalam keselamatan kepada keselamatan di akhirat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lakum dinukum waliyadin. Wa man yabtaghi ghairal Islam madina, barang siapa yang mencari selain dari agama Islam, maka dia tidak akan diterima. Fala tuqbal. Dia tidak akan diterima fala tuqbal. Nah, ini dia. Jadi tidak benar kalau ada orang-orang yang mengatakan ya inilah moderat, harus harus toleransi dalam urusan beragama. Harus ucapkan salam kepada non-muslim, kemudian mendoakan mereka di hari-hari raya mereka dan tahun-tahun baru mereka dan yang lainnya. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, mengikuti hal-hal yang seperti ini dibentuk tasyabbuh kepada mereka. Nah, demikian. Baik Ustadz. Terus bagaimana dengan teman sekampus atau teman sepekerjaan dengan kita yang kita kenal dengan dia, tapi dia beragama selain Islam? Terus apa mesti kita memberikan salam kepada mereka? Boleh kita negur dia dengan kalimat-kalimat yang lain. Tidak mesti Assalamualaikum kepada dia. Bagaimana kita mau mengucapkan Assalamualaikum kepada dia sedangkan dia non-muslim? Kita tegur ketika berpapasan sama dia, ya kita tegur apa kabar. Ya, dengan kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan di dalam bahasa sehari-hari. Ya, ya kalimat-kalimat biasalah. Kan bukan berarti ketika kita bertemu dengan teman kita yang non-muslim, kita diam saja, kita antipati terhadap dia. Tidak. Kita juga dianjurkan untuk berdakwah kepada mereka, kan? Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdakwah kepada orang-orang kafir, bahkan sampai orang tersebut saat dalam sakaratul maut.
Nabi SAW juga berdakwah kepada orang tersebut, ya, kepada seorang anak-anak kecil yang dia dalam kondisi sakaratul maut, dia hampir meninggal, kemudian Nabi SAW mendatanginya, dan Nabi SAW menyuruh dia untuk masuk ke dalam Islam. Dan si bapak dari anak kecil tersebut pun mengizinkan anaknya ini untuk masuk ke dalam Islam. Kita dianjurkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itu kewajiban kita untuk berdakwah kepada mereka. Namun mengucapkan salam, mendoakan dengan doa-doa yang membuat mereka masuk ke dalam surga, maka ini tidak diberikan kepada mereka, melainkan diberikan kepada kaum muslimin dengan doa-doa assalamualaikum warahmatullahi dan yang lain-lain. Kita boleh mendoakan orang kafir ini dengan doa hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Anda. Hadakallah. Nah, kita boleh mendoakan mereka dengan doa-doa yang seperti ini. Dan ya bukan berarti kita itu harus tertutup kepada mereka, bertemu di tengah jalan kita enggak sapa mereka, enggak seperti itu sikap orang-orang Islam. Demikian.